Maka hidup kita akan selalu berjalan dari sebuah usaha ke usaha yang lainnya, terus mengejar, mencapai, menggapai sesuatu untuk mendapatkan kesempurnaan yang berdasarkan pemaknaan yang kita miliki. Namun hal itu semua justru membuat kita semakin kelelahan. Hidup ini semakin terasa menjadi beban, karena di balik usaha-usaha itu ternyata kita semakin mendapatkan kehidupan yang tidak nyaman. Ya, banyak kegagalan-kegagalan yang kemudian dihadirkan oleh Tuhan yang menurut kita sendiri tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Kita merasa sudah berusaha sekuat mungkin, kita sudah berusaha ke sana ke sini, banting tulang, peras keringat, ya, mengorbankan waktu kita. Ya, Kak Sekarang Store, terima kasih sudah hadir. Mengorbankan waktu kita dengan keluarga agar kemudian kita bisa mendapatkan kesempurnaan itu, tapi pada kenyataannya itu semua tidak pernah kita benar-benar dapatkan. Bahkan ketika kita mendapatkan materi atau sesuatu yang menurut kita itu adalah kesempurnaan, maka itu hanya kita bisa rasakan sementara waktu saja, tidak bertahan lama, dan akhirnya kita merasakan kembali ketidaksempurnaannya. Akhirnya kita hidup dalam kondisi terus mengejar. Inilah yang membuat kita merasa capek di dalam kehidupan ini, tidak bisa untuk menikmatinya. Hidup ini lebih banyak yang muncul di dalam kepala, hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Jarang hal-hal yang mungkin bisa membuat kita nyaman. Rasa cukup, keberlimpahan itu seolah-olah menjadi barang langka yang sulit sekali untuk bisa ditemukan. Nah, itulah sebenarnya kondisi-kondisi keterjebakan kita ketika ada di dalam dunia lama yang biasanya kita alami dan kebanyakan orang selama ini mengalaminya. Ya. Nah, ini coba saya gambarkan tentang New World ini ya, dunia baru, agar kita bisa melihat kehidupan ini dalam perspektif ketuhanan, bukan dari perspektif manusia yang merasa terpisah dari Tuhan sehingga kemudian dia terus berusaha mencari Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya, dan bisa menyatu kembali dengan Tuhannya, dengan ibadah-ibadahnya, ya, dengan kemudian doa-doanya, ya. Semua terus-menerus dihadirkan untuk mencapai sesuatu yang mungkin kita maknai juga termasuk di dalam kategori kesempurnaan. Pada kenyataannya itu tidak akan pernah bisa menjadi kesempurnaan, karena sesungguhnya semua yang sedang kita alami di dalam kehidupan ini adalah kesempurnaan. Ya. Maka tugas kita sebenarnya agar apa yang tadinya kita lihat tidak sebagai sebuah ketidaksempurnaan, sesederhana kita menerimanya secara utuh, maka itu akan menjadi sebuah kesempurnaan. Kehidupan ini diciptakan oleh Yang Maha Sempurna dan merupakan bagian dari kesempurnaan itu. Tuhan mengatakan, Aku meliputi semua ciptaanku. Maka apapun ciptaan Tuhan merupakan bagian dari Tuhan itu sendiri yang maha sempurna. Maka kemana lagi kita mau mencari kesempurnaan itu kalau memang semua itu adalah wujud dari kesempurnaan? Maka sesederhana kita menyadari bahwa kita itu sudah merupakan bagian dari kesempurnaan itu dan kita berusaha atau kita mencoba mengalir selaras dengan apapun juga yang dihadirkan oleh Tuhan, maka kesempurnaan itu akan tercipta, ya, terhadirkan lah istilahnya, bukan tercipta, karena pada hakikatnya memang kesempurnaan itu sudah ada. Tidak ada yang tidak sempurna pada hakikatnya. Tidak sempurnanya karena kita sebagai jiwa yang diberi fisik, lalu fisik ini mempunyai kebutuhan-kebutuhan, lalu kemudian fisik juga mempunyai yang namanya kecerdasan yang mampu merasa,
Nah, dari rasa-rasa yang ditimbulkan, kemudian ada sensasi tertentu, misalkan kita lapar, kita haus ketika sedang berpuasa. Lalu ketidaknyamanan ini kita label sebagai suatu keburukan, maka keburukan juga kita lihat sebagai ketidaksempurnaan. Lalu kita akan berusaha terus menghadirkan kesempurnaan. Dampaknya ketika kita berbuka puasa, kita makan tanpa kontrol. Ya, karena memang kita berpikir di dalam pikiran kita tuh sudah dapat dimasukkan pemahaman, keyakinan bahwa ini semua akan memberikan kepuasan kepada diri saya. Jadi kepuasan kita itu bergantung kepada ciptaan-ciptaan Tuhan, bukan bergantung kepada Tuhan. Ya. Maka di situ tanpa kita sadari, kita itu walaupun kita beribadah, kita menyangka bahwa kita melakukan amal soleh, kita menyembah Tuhan, kita taat dan patuh kepada Tuhan, tapi tanpa kita sadari kita sudah bergantung pada ciptaannya. Dan itu kalau kita lihat arti dari kata musyrik, yaitu menuhankan selain Dia, maka kita sudah masuk dalam kategori yang musyrik tadi. Maka tidak aneh kalau kemudian kita itu di dalam kehidupan seringkali berbenturan antara diri kita dengan orang lain. Kita merasa lebih benar daripada orang lain, dan itu di dalam Quran di surat Ar-Rum 32 itu juga ditegaskan bahwa itulah ciri-ciri orang musyrik, yaitu memecah belah ya golongannya dan merasa kelompoknya itu lebih baik daripada yang lain. Itulah ciri-ciri orang musyrik. Ya, nggak aneh kalau kemudian kita itu di dalam kehidupan, kenapa kita rajin sholat, kenapa kita rajin beribadah, ke rumah-rumah ibadah, kita berdoa, kita melakukan sedekah, tapi hidup jadi sulit terus. Karena memang semua kesulitan ini dihadirkan Tuhan dalam rangka mengingatkan jiwa manusia bahwa selama ini kita sudah salah menjalankan hidup kita. Jiwa yang sepatutnya dengan apa yang sudah dikomitmenkan si jiwa ini sebelum diturunkan di dalam kehidupan, bahwa dia akan menuhankan Allah, maka itulah yang sebenarnya harus dia lakukan. Tapi pada kenyataannya saat ini banyak jiwa-jiwa yang lupa akan apa yang sudah dia katakan kepada Allah, bahwa dia akan menuhankan Allah. Nah, maka dengan kasih sayangnya, di mana Allah berkehendak semua ciptaannya akan kembali kepadanya, maka disitulah sebenarnya Tuhan memberikan yang namanya masalah dalam rangka mengingatkan jiwa kita kembali, agar jiwa kita itu bisa menemukan jalan kembali melalui permasalahan yang sedang dialami, di mana permasalahan itu akan memberikan sensasi emosi yang tidak nyaman. Namun kalau kita paham emosi-emosi yang tidak nyaman itu bisa kita terima dengan penyaksian, maka disitulah akhirnya kita bisa menggunakan apa yang dihadirkan Allah sebagai hidangan tadi, walaupun rasanya tidak nyaman, bisa tetap kita nikmati dengan penyaksian. Seperti itu teman-teman. Oke, saya izin scrolling dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan diketik di kolom komentar, atau ada yang mau komal silahkan juga diklik aja tombol multigasnya. Waalaikumsalam Kak Kirani. Kak Gikon, alhamdulillah atas nikmat sehat, damai, tenang, sukses Pak. Amin, amin. Izin nyimak ya Kak Kirani, terima kasih sudah mau menyimak. Siang juga Kak Rini Darwin, salam kenal. Terima kasih teman-teman yang baru saja hadir di ruang kosong ini ya, salam kenal juga. Waalaikumsalam Mbak Zahra. Kak Asri, waalaikumsalam, salam selalu. Kak Darmawati, waalaikumsalam. Saya izin menyimak teman-teman dulu yang baru hadir ya. Kak Tata, waalaikumsalam. Sukses juga buat Kak Tata dan keluarga. Kak Mul Surya, waalaikumsalam. Kak Ami Ristia, waalaikumsalam. Baru masuk live, lihat wajah Mas Ari kok adem banget. Alhamdulillah, itu karena Allah yang menghadirkan ke diri Kak Arni ya.
tanpa diarahkan seperti itu, tanpa diciptakan nuansa keademan di mata dan pikiran Kak Arni, pasti nanti cara pandangnya juga beda, karena mungkin banyak juga di antara teman-teman melihat saya dengan perspektif yang berbeda. Itulah yang kita sebut sebagai kenyataan subjektif ya, di mana kita melihat di waktu yang sama, objek yang sama, bentuk yang sama, tapi pemahamannya menjadi berbeda gitu. Tapi tidak ada juga yang salah dengan itu semua, karena sebenarnya itu semua dihadirkan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau Tuhan ingin menghadirkan sesuatu untuk diri kita, Dia sudah secara presisi mengukurnya. Bentuknya seperti apa, ya, kualitasnya seperti apa, lalu kemudian waktunya kapan, itu semua udah dihadirkan, udah terukur ketika dihadirkan ya. Yang saya belakangan sering sampaikan kepada teman-teman, misalkan saya di sini ketemu dengan Kak Azli Rahman ya, ini menyapa Waalaikumsalam juga Kak Azli di room TikTok ini, dengan kata-kata yang dituliskan, kata salam yang disampaikan di komentar ini, untuk saya bisa bertemu dengan Kak Azli Rahman dengan kalimat seperti ini, itu saya butuh 54 tahun untuk bisa bertemu dengan Kak Azli Rahman dalam bentuk kata Assalamualaikum ya. Karena memang itu sesuatu yang gak mungkin apa yang kita jalani saat ini tidak melalui apa yang terjadi di masa lalu. Maka saat ini pada hakikatnya dibentuk oleh masa lalu, masa depan dibentuk oleh saat ini. Bayangkan dalam kurun waktu 54 tahun, berapa banyak peristiwa yang saya alami, berapa banyak masalah-masalah yang saya jalani, dan kesenangan-kesenangan juga yang saya dapatkan. Sampai untuk bisa bertemu dengan kata Assalamualaikum dari Kak Azli Rahman, itu sebenarnya kalau kita lihat perjalanannya, ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak kita pernah menganggap bahwa ada sesuatu yang remeh. Kita selalu bisa menghargai apapun juga yang kita temui. Bahkan ketika kita berbenturan dengan orang lain, kita bisa tahu berbenturannya kita dengan orang lain itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Semua adalah keteraturan. Mungkin kalau cara kita berpikir itu dengan pola yang hanya melihat dalam jangka waktu yang pendek, seolah-olah ini akan ada sesuatu yang muncul begitu saja tanpa ada rentetan peristiwanya. Kak Azli Rahman ketika kemudian memberikan kata Assalamualaikum di room ini ya, dia sudah melalui berbagai banyak hal gitu, sampai akhirnya ada suatu dorongan yang dihadirkan Tuhan untuk mengatakan kata sesederhana Assalamualaikum gitu ya. Jadi nggak menjadi sesuatu yang sesederhana kita pikirkan. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa gitu teman-teman ya. Oke, saya izin scrolling lagi teman-teman. Mbak Heni, Waalaikumsalam. Nah, seperti juga Mbak Heni, Kak Ai, Waalaikumsalam, Kak Ria, Waalaikumsalam, Kak Tio Outlet, Waalaikumsalam juga. Oke, Sampurasun, Kak Dery, Waalaikumsalam, Mbak Herna. Ketemu lagi kita ya. Salam sehat juga buat Mbak Herna. Jadi kembali lagi saya ingin mengingatkan terus kepada teman-teman, karena ini adalah hal yang sederhana tapi seringkali terlupakan karena kita terbiasa larut dan hanyut di dalam kehidupan. Kita sering ingin terus menentukan hidup ini jalannya seperti apa, utamanya kita terus mengejar kesenangan, keamanan, kenyamanan. Namun semua itu sebenarnya memang natural terjadi di setiap diri manusia yang jiwanya diberi identitas. Namun yang perlu kita pahami adalah di balik
keteraturan ini sebenarnya ada yang perlu kita pahami bagaimana menjalani keteraturan ini. Ya. Jadi kalau saya dihadirkan oleh Tuhan, cara memaknai bahwa ada kata-kata orang yang mungkin bagi saya tidak baik. Hasil pemaknaan saya itu yang kemudian menghadirkan penilaian tidak baik itu sebenarnya bukan kita juga sendiri yang menentukan. Kenapa saya katakan begitu? Ini yang sering saya sampaikan bahwa kita itu nggak punya kemampuan untuk ngatur neuron yang ada di dalam otak kita bagaimana dia bekerja. Sama halnya ketika kita tidak mampu mengatur bagaimana jantung ini berdetak. Kita itu seolah-olah aja berpikir, tapi sebenarnya bagaimana kita berpikir kan diatur oleh perjalanan neuron di dalam diri kita yang ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi neuron itu bekerja dan kemudian menghasilkan sebuah pikiran. Misalkan kita itu berpikir buruk. Kenapa kita jadi berpikir buruk? Oleh Tuhan diberi dulu suatu kondisi, kita terdampak oleh penyakit, kita sakit. Ketika kita sakit, kita secara hormon menghasilkan suatu kondisi yang tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, maka cenderung otak itu menggali sesuatu yang negatif. Maka ketika ada sesuatu yang muncul dan itu sebenarnya kalau kita sehat sih, kita melihat itu sebagai hal yang biasa. Tapi karena kita sakit, kita melihat itu sebagai hal yang luar biasa. Maka kemudian kita marah gitu loh. Sadar nggak teman-teman, ini kejadian tuh rentetannya tuh begitu sempurna gitu loh. Atau misalkan kita di dalam kehidupan ini, pasti saya yakin setiap orang ingin bisa memiliki tubuh yang baik secara kualitas ataupun bentuknya gitu. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang, terima kasih Kak Arlen, tidak semua orang bisa mendapatkan itu gitu. Padahal itu semua bisa mereka lakukan gitu. Fasilitas-fasilitasnya sudah bisa mereka dapatkan. Tapi ada yang memilih menikmati makanan tanpa batas sehingga kemudian muncul kondisi tubuh yang mungkin menurut pandangan umum agak sedikit berlebih lah gitu ya. Jadi itu semua sebenarnya sudah dihadirkan mulai dari kita lahir, diberi DNA oleh orang tua kita, epigenetika oleh orang tua kita, lalu kemudian kita ditanamkan pengetahuan-pengetahuan oleh orang kita, kebiasaan-kebiasaan di keluarga kita, akhirnya timbullah suatu karakter yang menjadi identitas diri kita, yang ketika kita menjalankan hidup ini, kita itu selalu mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Apakah itu salah? Mungkin dari kacamata manusia yang sehat, yang bisa mengatur kehidupannya dengan sangat baik, menurut mereka itu salah. Karena kamu punya free will untuk menentukan hidup kamu sendiri seperti apa. Akhirnya kita merasa bersalah di situ. Dan larut di dalam rasa bersalah tadi. Larut hanyut di dalam rasa bersalah. Alih-alih kita bisa lebih sehat lagi ketika kita mencoba diet, kita mencoba olahraga, dan yang lainnya gitu loh. Atas nama untuk mengembalikan kesehatan diri kita. Semakin kita akhirnya bukan semakin sehat, justru semakin sakit. Kenapa? Karena itu semua kita lakukan dengan landasan perasaan bahwa ini adalah sesuatu yang buruk dan ini berbahaya buat diri saya. Gitu. Walaupun effortnya atau usahanya nanti adalah usaha yang bentuknya ingin menjaga atau memperbaiki, tapi dorongan untuk memperbaiki ini ternyata motivasinya dari emosi yang negatif. Maka orang-orang yang bisa berhasil di dalam proses ini justru adalah orang-orang yang sudah bisa mengenal dirinya, menerima dirinya secara utuh sebagaimana adanya.
ya barulah dia bisa bertransformasi dengan sempurna di situ. Bagi dirinya, apa yang sudah dihadirkan Tuhan adalah kesempurnaan. Mungkin ada niat untuk meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita, tapi tidak ada diri yang khawatir bagaimana berjalannya, kapan akan terjadinya, kapan mendapatkan kondisi yang menurut kita ini adalah yang sesuai dengan kebaikan menurut persepsi diri kita, sehingga kita bisa menghadirkan energi yang positif, yang secara frekuensinya itu tinggi. Dan disitulah akhirnya terjadi suatu perbaikan kesehatan, karena emosi yang frekuensinya tinggi itu akan mampu memaksimalkan sel-sel ini untuk meregenerasi yang rusak, kemudian dia akhirnya memperbaiki dirinya sendiri. Gitu. Waalaikumsalam Kak Jibril. Rahayu juga Kak Popin ya. Oke, Kak Ana, waalaikumsalam. Kak Edi Chip. Sehat juga Kak Edi Chip. Oke. Wallace Store 22. Waalaikumsalam, Rahayu. Oke, izin scrolling teman-teman ya. Kak Jumiati, waalaikumsalam. Salam sukses dari OKI Made Budiasa. Oke. Kak Musdalifah Abu Daud, waalaikumsalam. Ya, selamat ibadah puasa juga. Beli Made. Kak Tanti, wah betul, iya. Rina, waalaikumsalam juga. Kak Rin. Kak Aymar, waalaikumsalam. Oke, Kak Mulyadi, bagaimana cara memposisikan kita sebagai penyaksi yang benar, Bang? Ya, jadi begini dulu ya, kita harus paham dulu masalah pengenalan diri ini gitu ya. Karena kita tidak mampu untuk mengenal diri kita, ya nanti menyaksikannya pun akan sulit. Karena apa? Kita akan terbelenggu di dalam diri identitas kita. Dampaknya nanti ketika kita melakukan penyaksian, besar kemungkinan kita akan menjadi ego yang menyaksikan. Ya, justru ini akan menjadi suatu kamuflase yang dilakukan oleh ego. Dia menggunakan jubah kesadaran, dia merasa sudah sadar, hanya karena dia merasa nyaman. Nyamannya ternyata bukan dihadirkan oleh suatu penerimaan secara utuh, tapi dia menekan rasa tidak nyaman yang ada di dalam yang dia alami tanpa dia sadari, ya. Karena yang bekerja di sini adalah otak bawah sadarnya, sehingga kemudian dia itu bisa mendapatkan kenyamanan tadi. Pada kenyataannya masih banyak kekhawatiran sebenarnya yang kemudian muncul, tapi kemudian dilandasi oleh pemahaman bahwa saya menjaga agar kemudian seseorang itu atau keluarga saya ini akan baik-baik saja. Maka kemudian disitulah pembenaran atas sikap untuk menentukan ini terasa sebagai sebuah tindakan jiwa yang sudah berkesadaran. Padahal sebenarnya ini tetap adalah ego yang tidak siap kalau kita mendapatkan sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Ya. Jadi tanda-tandanya kita sudah mengenal diri itu atau juga sudah bisa menjadi penyaksi, tidak ada lagi kekhawatiran. Kalau kita terus-menerus ya dikuasai oleh kekhawatiran ini, apapun juga alasannya, walaupun ini bungkusnya adalah spiritual atau kesadaran bahkan agama sekalipun, itu kita masih terjebak di dalam diri identitas kita. Padahal untuk terbentuknya dunia baru ini, ya dunia baru, itu kita harus bisa keluar dari identitas diri kita. Ya, cara kita melihat juga akan menjadi berbeda.
Ya. Jadi bagaimana sekarang kita itu bisa mengenal diri kita? Untuk bisa mengenal, saya sering menyampaikan kepada teman-teman, mengenal itu tidak langsung bisa terjadi. Kita tuh harus bertemu dulu, mengakui, ya. Kemudian kita itu tahu, kita mengerti, paham, baru kita mengenal. Untuk bisa kita bertemu dan mengakui itu, kita butuh yang namanya kondisi sadar. Sadar itu bukan hanya bahwa kita mampu berjalan dari satu titik ke titik yang lainnya, dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Karena untuk berjalan dari satu titik ke titik yang lainnya itu bisa dikontrol oleh otak bawah sadar. Sehingga sebenarnya kita nggak benar-benar sadar apa yang kita sedang alami. Kita larut hanyut aja dengan program yang ada di dalam otak bawah sadar ini, sehingga kemudian kita merasa kita itu sudah sadar. Inilah keterjebakan yang membuat kita seringkali membenarkan kekhawatiran diri kita. Padahal kekhawatiran ini juga merupakan sesuatu yang perlu kita jalani dengan sadar. Oh, ada kekhawatiran yang hadir. Oh, selama ini saya tuh terjebak di dalam kekhawatiran ini karena ada diri yang menolak untuk mengalami sesuatu yang buruk. Ya. Nah, inilah coba kita mulai biasakan, ya. Belajar sadar sebentar-sebentar. Sadar kita sedang menggerakkan tangan, sadar kita sedang berbicara, sadar kita sedang berjalan, sedang bekerja. Walaupun memang di sini kita tidak terus-menerus bisa menjaga kondisi seperti ini, tapi paling tidak ketika kita sudah terbiasa melakukannya, ini akan mengurangi kesulitan untuk menghadirkan kondisi-kondisi ini. Atau dengan kata lain, kondisi-kondisi yang sudah terbiasa kita lakukan akan seringkali bisa hadir secara otomatis tanpa kita harus berusaha menghadirkannya. Waalaikumsalam Bang Yan. Oke, Kak Triwan, pagi juga. Ya. Jadi kita perlu untuk mengenal diri kita dulu gitu loh. Nah, baiknya mengenal tuh ya mesti sadar dulu, akhirnya kita menemui diri kita sendiri. Diri kita yang mana yang kita temui? Kita itu menemui diri kita tentunya tidak langsung ke diri sejati kita. Karena kita hadir sebagai diri identitas, maka kita harus menemui diri identitas kita dulu. Oh, sadar ada Kang Ari yang sedang khawatir. Oh, saya khawatir nih, ada si Ari yang khawatir nih, akan terjadi sesuatu. Wah, saya melihat ada sebuah kejadian di keluarga saya dan ini kemudian saya khawatir melihat ini. Kalau ini terjadi nanti akan jadi begini dan begitu gitu. Oh, ternyata ada si Ari yang khawatir ini gitu. Nah, lalu saya sebagai kesadaran, saya ketika saya sudah bertemu, mengakui dan tahu bahwa saya itu sedang khawatir, ada identitas saya yang sedang khawatir tadi gitu. Saya kemudian bisa mengerti ini semua secara jelas ketika saya jadi pengamat. Jadi saya coba mengamati gitu loh. Oh iya, ini muncul nih rasa khawatir ini. Oh iya, saya mengerti kekhawatiran ini bersumber dari apa gitu ya. Oh iya, saya mengerti juga kekhawatiran ini sudah membawa juga yang namanya perasaan ke diri saya. Nah, setelah kita mengerti, kita mengenal. Mengenalnya itu bagaimana? Sebelum mengenal, kita memahami dulu. Memahaminya begitu, bagaimana? Kita bisa dikatakan paham kalau kita mengalami. Tidak mungkin kita bisa dikatakan paham kalau kita tidak mengalami. Maka alamilah apa yang dibawa oleh
pikiran dan perasaan kita tadi yang merupakan diri identitas kita, mereka membawa yang namanya emosi. Nah, emosinya itu yang kita alami secara utuh. Ketika kita sudah mengalami secara utuh, kita mengalami suatu proses memahami, maka di ujungnya kita akan bisa mengenal diri sejati kita. Yang tadinya kita sudah mengalami diri identitas, nah lama-lama akhirnya diri identitas ini membawa kita pada pengenalan terhadap diri sejati kita, yang tidak lagi dikuasai oleh emosi, yang dimana emosi ini sebenarnya adalah produk dari identitas kita, dari keyakinan kita bahwa ada sesuatu yang buruk, lalu kemudian hasil pemaknaan buruk itu membawa perasaan, dan itu akan menghasilkan emosi. Pagi juga Kak Triwan, terima kasih sudah hadir. Kak Sunarto, Rahayu juga. Teh Eni, gimana kabarnya Teh Eni? Gimana proses manifestasinya? Apakah udah ada pergerakan mungkin gitu? Kalau saya coba praktekkan dalam hal-hal yang sederhana, yang manifestasi berbasiskan ruang kosong ini, sebenarnya itu berjalan sih Teh. Izin cara merilis saat kekhawatiran muncul, Kang. Oke, ini sambil kita ngalir aja di penjelasan tentang pengenalan diri ya. Karena itu juga tadi yang sudah saya sampaikan. Muncul kekhawatiran, kita sadari, oh ini hadir, ini sedang membawa perasaannya juga gitu loh. Cerita khawatirnya gimana, perasaan khawatirnya gimana, lalu kemudian emosi yang bentuknya sesuatu yang ada sensasi di diri kita ini, nah kita rasakan secara utuh di situ. Itu yang namanya proses memahami sampai akhirnya kita mengenal. Ya, jadi kita mulai dari menemui diri identitas kita, kemudian menerima diri identitas tersebut, kemudian kita terkoneksi dengan diri identitas tersebut, membiarkan diri identitas ini menghadirkan sesuatu ekspresi yang merupakan gambaran dari diri identitas tadi, sampai akhirnya kita itu mampu untuk keluar dari emosi-emosinya karena kita sudah menerima apa yang dihadirkan oleh ego atau identitas tadi gitu ya. Dimana ego ini ketika dia itu diterima secara utuh, dia akan mempunyai suatu karakter untuk tidak lagi mencoba menguasai diri kita. Justru bagaimana kita bisa menang ketika kita berperang dengan ego ini, bukan dengan cara mencoba menghilangkan, mengeliminir, mengkondisikan, tapi terima dia sebagaimana adanya. Ya. Maka memang akhirnya penyaksian di mana kita itu mengalami secara utuh ini adalah bentuk penerimaan secara total. Ya. Jadi kalau cara untuk merilis kekhawatiran seperti itu. Kekhawatiran itu salah satu bentuk dari emosi ya. Betul Bang, saya terjebak di situ kamu lihat ya. Kak Sunarto, alhamdulillah sekarang banyak konten tentang pemahaman untuk pengenalan diri yang kesadaran yang. Oke, itu alhamdulillah teman-teman ya. Oke, semoga berkah juga Kak Uri. Kak Sekarang Store, alhamdulillah terima kasih juga Kak Sekarang Store ya atas pertanyaannya. Karena apapun juga yang dihadirkan oleh teman-teman, termasuk kehadiran teman-teman di sini yang tap-tap atau yang mengalirkan suatu pertanyaan, ini akan ada manfaatnya bagi teman-teman yang lainnya, insya Allah. Jadi itu ya teman-teman ya, kita perlu sadar dulu gitu, bahwa kita itu, ini ada yang ini. Meredam ego, keinginan Mas, apa dirasa juga? Iya, betul. Ego itu kan sebenarnya terhadirkan melalui ekspresi dari ego itu, yaitu yang namanya emosi. Ya. Kita tidak akan tahu keberadaan ego ini ketika tidak ada ekspresinya. Maka dihadirkanlah peristiwa-peristiwa yang men-trigger diri kita. Sebab ini merupakan pertolongan dari Tuhan agar jiwa kita bisa bersih dari ego, dalam pemahaman bahwa
jiwa kita tidak dikontrol oleh ego kita, keyakinan kita, belief system kita, yang selalu ingin menentukan mana yang baik buat diri kita. Bagaimana kita bisa mendapatkannya, kemudian selalu kita kondisikan. Ya. Waalaikumsalam Teh Ayah. Ya, jadi penting bagi kita coba sadar dulu. Oh, oke. Bahwa ada nih sesuatu, bahwa itu adalah identitas diri kita. Tidak akan kita bisa mengenal kalau kita tidak pernah berjarak. Ya. Saya mengenal Teh Ayah ketika kita ada jarak di sini. Kalau saya dengan Teh Ayah menyatu, saya nggak bisa membedakan antara diri saya dengan Teh Ayah. Ya. Jadi untuk adanya pengenalan harus ada jarak. Untuk bisa menghadirkan jarak, perlu untuk sadar. Maka tidak akan ada orang yang mampu untuk menjadi penyaksi kalau dia tidak sadar. Ya. Jadi ini juga sesuai sebenarnya yang diajarkan di dalam agama. Hai jiwa yang damai, atau hai jiwa yang tenang, mutmainah. Ya. Untuk bisa damai itu, prosesnya dari marah dulu awalnya. Kita hadir sebagai identitas, sebagai emosi. Lalu kemudian kita diberi kondisi sadar. Saya tahu ini saya sedang marah. Oh, saya sedang marah ini. Makanya lanjutannya setelah nafsu amarah masuk ke nafsu lawamah. Jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Di sini sebenarnya tersirat suatu pemaknaan bahwa kita itu mulai sadar di situ. Tidak akan ada yang menyesali kalau dia tidak sadar. Bagaimana saya mau menyesali perbuatan saya ketika saya hanyut di dalam perbuatan saya? Tidak berjarak antara kesadaran dan jiwa saya yang dipengaruhi oleh yang namanya ego. Ya. Ya, oke, ini ada yang tanya nih Kak Jibril. Jadi ada diri identitas dan diri sejati. Yes, betul. Diri identitas itu sebenarnya jembatan untuk bisa mengenal diri yang sejati. Karena hidup ini selalu dibuat dalam konsep kontras. Ya. Kita tidak akan tahu tentang terang kalau kita tidak pernah tahu tentang gelap. Kita tidak pernah tahu tentang berhenti, tentang diam, ketika kita tidak pernah bergerak. Kita tidak akan tahu tentang siang kalau tidak pernah mengalami malam. Tidak pernah tahu tentang baik kalau tidak pernah ada buruk. Maka tidak akan ketemu dengan sejati tanpa melalui identitas. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita dihadirkan ego identitas lalu kita memaknai ini adalah suatu ciptaan yang tidak ada manfaatnya, yang justru membuat kita menderita. Ya, ini salah paham gitu loh. Agak kurang luas mungkin ya cara berpikirnya, sehingga kita selalu terjebak di dalam konsep dualitas, di mana antara baik, buruk, benar, salah itu tersekat. Dan sekat ini menjadi pemisah. Kita tidak akan bisa menyatukan antara baik, buruk, benar, salah ini ketika kita mempertegas penyekat ini. Kenapa kemudian penyekat ini terjadi? Karena adanya keterjebakan jiwa manusia terhadap yang namanya sensasi nyaman atau tidak nyamannya. Sehingga kita selalu melihat yang namanya baik itu lebih utama daripada keburukan. Kita melihat bahwa sempurna itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada ketidaksempurnaan. Selalu kita mencoba membuang sesuatu yang istilahnya kita kategorikan sebagai keburukan dan mengejar sesuatu yang menurut kita baik gitu. Ya. Diri sejati itu sesederhana bisa kita temui saat kita sudah mengalami pengalaman menjadi diri identitas dan kita menjalaninya dengan sadar, sehingga
penerimaan terhadap segala sesuatu yang dihadirkan oleh diri identitas ini dengan cara penyaksian, itulah yang akan membuat kita bisa masuk ke dalam diri sejati kita. Begitu Kak Jibril, mudah-mudahan bisa dipahami ya, untuk teman-teman semua juga seperti itu. Kasih Fala, Waalaikumsalam. Sadar nafas itu bagaimana Kang Ari? Bagaimana untuk senantiasa bernafas dalam kesadaran? Nah ini kan juga Kak Azri Rahman ya. Kak Azri Rahman, ini kembali lagi saya seringkali mencoba untuk menggambarkan kepada teman-teman untuk melihat kehidupan ini sebagai kesempurnaan dulu gitu ya. Karena nanti kalau teman-teman akan pernah belajar atau akan nanti menemui pengetahuan tentang Wu Wei di ajaran Tao, di ajaran Zen ya. Itu sebenarnya mereka itu justru menurut saya ya, setelah saya coba dalami lagi pengetahuan tentang mengalir ini atau Wu Wei, itu sebenarnya mereka lebih masuk kepada hakikat gitu ya. Jadi misalkan ya tentang bagaimana sadar nafas, kita itu sebenarnya sedang terjebak di dalam suatu konsep yang menghadirkan teknik. Oh, bernafas yang baik adalah seperti ini. Maka tanpa kita sadari ketika kita tahu bernafas yang baik seperti apa, kita selalu mengejar hal tersebut. Maka tidak aneh kalau banyak di antara kita sibuk mengejar kelas-kelas spiritual, kesadaran, kelas beragama, dengan motivasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kita tidak melihat bahwa hidup kita saat ini adalah kesempurnaan. Maka yang kita salah jalani adalah ada emosi-emosi yang kita tumbuhkan di saat ini, di mana emosi ini adalah emosi yang frekuensinya rendah, yaitu ketakutan. Otomatis tanpa kita sadari ketika kita mengejar sesuatu yang baik, pasti ada rasa tidak nyaman ketika ada di posisi sekarang. Kita sudah tahu, ada pengetahuan bagaimana suatu kondisi itu dinyatakan bahwa kita itu akan mendapatkan suatu kemudahan misalkan ya, atau kita itu akan dimasukkan dalam kategori sebagai hamba. Kita mengejar ke situ gitu. Tapi proses kita menuju ke keadaan yang baru disertai oleh penolakan kita pada kondisi kita saat ini. Akhirnya kita terus gitu loh, berusaha, menunggu, terus mengkondisikan. Kita tanya lagi, gimana nafas yang benar itu gimana? Meditasi yang benar itu seperti apa? Kita mencoba menjaga diri kita selalu ada di dalam kondisi yang benar itu. Sadarkah teman-teman, ketika teman-teman melakukan hal itu, sebenarnya apa yang sedang teman-teman lakukan? Teman-teman sedang hadir sebagai ego. Ego sudah kita ketahui, dia selalu ingin menggapai sesuatu yang menurut pemahaman pikirannya adalah kondisi yang baik. Terwujud di dalam prasangkanya bahwa ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, dia akan ada di dalam nuansa yang aman, nyaman, tenang. Ternyata kita sedang bergantung kepada keamanan, kenyamanan, ketenangan ini. Kita bergantung kepada ciptaan-ciptaannya yang itu bukan merupakan dirinya, bukan merupakan Tuhan itu sendiri. Semua itu hanya sensasi-sensasi yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu berdasarkan perspektif agama, apakah kemudian ini yang cara-cara yang kita lakukan tadi mengejar itu akan bisa menghadirkan kebaikan ke dalam diri kita, terbukanya jiwa sejati di dalam diri kita? Tidak tentunya. Karena Tuhan nanti akan mengingatkan lagi dengan masalah, agar kemudian bukan kita lihat sebagai suatu motivasi untuk merubahnya atau menolaknya, menggantinya dengan kondisi yang baru yang lebih menurut kita lebih baik, tapi kita diminta untuk belajar untuk menerima sebagaimana adanya.
Ya. Jadi kalau sadar nafas itu gimana? Boleh kita mengetahui tekniknya. Misalnya pakai hitungan gitu sambil coba fokuskan pikiran kepada keluar masuknya udara di hidung kita, sensasi dingin ketika masuk, kemudian hangat kita keluar. Coba fokus kepada ujung hidung ini, bagaimana sensasi terjadi gitu. Semakin kita diarahkan untuk menyadari hal yang halus gitu. Tapi keterjebakannya adalah kita terus menjaga ini supaya tidak lepas. Karena ada kekhawatiran ketika ini lepas, kita ada di dalam kondisi yang salah, tidak sempurna, dan kemudian kita akan dapat sesuatu yang tidak nyaman, di mana kita tidak mau mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman tadi. Jadi sebelum kita belajar tentang teknik, coba kita juga belajar menerima dulu. Ya. Belajar menerima dulu. Boleh belajar sadar nafas, teknik bernafas. Tapi belajar nafas, menggunakan teknik bernafas, bukan dilandasi oleh penolakan. Ya. Ya, jadi nggak harus, tidak ada suatu kondisi di dalam kehidupan ini yang tidak sempurna. Kembali lagi, ini digunakan perspektif dari apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Aku meliputi semua ciptaanku. Aku adalah yang maha sempurna. Ketika aku meliputi semua ciptaanku, jadi apapun juga yang terhadirkan di dalam kehidupan ini adalah kesempurnaan. Baik buruk kita, ya. Sadar tidak sadarnya kita, apapun juga, peristiwa, tindakan, ucapan, perasaan, emosi, semua yang tampil adalah kesempurnaan. Maka jangan sampai masih ada pikiran-pikiran di otak kita yang melihat ini sebagai bukan kesempurnaan, sehingga membuat otak ini senang mengejar gitu loh, sesuatu yang berdasarkan prasangkanya ini adalah sesuatu yang lebih baik. Mungkin ada baik, buruk, benar, salah, tapi semua adalah kesempurnaan. Maka tidak pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan hal itu, sehingga kemudian tanpa kita sadari kita melakukan penolakan. Ya. Kita menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman kesempurnaan diri kita. Cara memberi jarak gimana sih, Kang? Gak paham-paham dari dulu ya, Kak Tanti ini ya. Jadi begini, ketika Kak Tanti marah, apakah Kak Tanti bisa menyadari diri Kak Tanti yang sedang marah? Mungkin kalau saya visualisasikan seperti ini. Misalkan tadinya ini Kak Tanti ini lagi marah. Coba divisualisasikan seperti Kak Tanti itu keluar sebagai astral, keluar dari dirinya, sehingga astral ini mampu melihat ini apa namanya, si identitasnya ini yang sedang marah. Bahasa yang sering kita dengar, aku bukanlah pikiranku, aku bukanlah perasaanku, aku bukanlah emosiku. Antara aku dan itu semua dengan identitas itu terpisah. Tapi aku sebagai kesadaran bisa merasakan identitas ini. Gitu. Sadari, terima, amati proses, kekhawatirannya mengalir, semua akan berlalu. Yes, betul. Betul, Kak Zaini, Kang Zaini, bagaimana menyikapi beda pendapat dengan orang terdekat? Apakah ego kita tidak menguasai? Jadi begini, buat teman-teman semua juga ya. Sebenarnya kita itu akan secara natural berjalan berdasarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita dihadirkan kondisi tidak sadar, sibuk dengan cerita kehidupan, hanyut di dalam cerita kehidupan, maka kemudian adalah suatu pertanyaan, bagaimana menyikapi beda pendapat dengan orang terdekat. Ya. Jadi bukan kita di awal sibuk mencari cara, dalam arti
kita bagaimana berbicaranya, kita bagaimana menyikapi orang tersebut, bagaimana menjalankan peristiwa ini. Tapi sesederhana kita sadar dulu, oh ada cerita yang sedang lewat nih, ya. Tadi saya di awal sempat menyampaikan untuk cerita ini lewat, jangan pikir kita itu bertemu dengan orang yang hanya lewat di depan kita. Seolah-olah ini tidak ada rentetan peristiwa yang sangat sempurna dihadirkan Tuhan sehingga dia bisa lewat di depan kita. Semua ini terhadirkan dengan suatu proses yang sangat presisi. Kualitas kesalahan terjadinya sebuah peristiwa di dalam kehidupan kita saat ini jangan diremehkan seolah-olah ini hanya kaitannya tentang orang yang tidak punya kesadaran lalu berbuat buruk kepada kita. Jangan dimaknai hanya dengan perspektif seperti itu. Karena kalau kita menggunakan perspektif seperti itu, kita seperti tidak menghargai. Apakah kita tidak bisa memahami marahnya seseorang yang dekat dengan kita? Misalkan kita sudah bersama dengan orang itu sekian puluh tahun. Apa yang dia ekspresikan di saat ini, itu perlu banyak rentetan peristiwa, gitu loh. Sampai akhirnya muncul hal tersebut, gitu loh. Mungkin dengan kedangkalan cara berpikir kita melihat, oh ini cuman karena orang itu tidak sadar, nggak mau menahan diri, terus dikuasai oleh ego, muncul judgement itu gitu loh, seolah-olah ya inilah yang harusnya terjadi, dirubahlah orang itu gitu kan. Jadi cara merubah orang itu pun kemudian kita kejar tekniknya. Gimana nih caranya untuk merubah orang ini gitu loh. Artinya ketika kita sudah ada dorongan untuk segera merubah ini, agar segera mendapatkan kenyamanan kembali di diri kita, ya kita sebenarnya di situ sedang hanyut di dalam cerita kehidupan yang nanti pada akhirnya juga balik lagi, tidak akan menemukan solusinya. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang ego itu pun tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Karena ego itu juga tercipta atau terhadirkan melalui rentetan peristiwa yang diciptakan oleh Tuhan. Mulai dari kita lahir, diberi DNA, epigenetika, ada pendidikan, ada kebiasaan yang dihadirkan oleh orang tua kita menjadi keyakinan, lalu akhirnya menjadi ego kita. Cara kita cara kita menyikapi kehidupan kita yaitu perlu ego. Ego itu supporting system bagi jiwa agar kemudian jiwa itu bisa memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Tapi kadangkala ego yang tidak terkontrol ini, yang menjadi pemimpin ini, yang akhirnya justru menutupi jiwa. Kesadaran jiwa sejati ini tertutupi ketika ego ini menjadi pemimpin. Makanya menjadi penyaksi ini sebenarnya ada sebuah proses untuk shifting agar ego ini tidak lagi menjadi pemimpin. Ya, tapi yang menjadi pemimpin adalah ruh yang akan membimbing jiwa untuk menjalankan kehendak Tuhan, dan semakin dia bisa menjadi hamba yang taat dan patuh serta bersyukur, disitulah jiwa ini akan bisa semakin terbuka kesadarannya, memahami bahwa dirinya tidak pernah terpisah dari Tuhan, bahwa selama ini ternyata kita memang selalu bersamanya, kita ada di dalamnya, tapi karena kondisi-kondisi tertentu yang dihadirkan oleh Tuhan, maka terciptalah suatu sensasi bahwa kita itu terpisah dari Tuhan. Tapi kembali lagi, ini sesuai dengan konsep yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan, di mana untuk mendapatkan pengalaman penyatuan melalui pengalaman keterpisahan terlebih dahulu. Tidak akan ada jiwa yang mampu sadar bahwa dirinya itu menyatu ketika dia tidak pernah mengalami kondisi keterpisahan. Maka keterpisahan ini sesungguhnya hakikatnya hanyalah suatu
cara yang dihadirkan Tuhan atau sistem yang dihadirkan Tuhan agar kita bisa benar-benar mengenal penyatuan ini dengan Tuhan. Gitu. Diri sejati itu apa, Kak? Bagaimana bisa mengenalnya? Oh, mungkin tadi udah disampaikan ya. Prosesnya itu dengan menemui dulu diri identitas kita. Ya, ini kan tadi saya jelaskan konsep tidak mungkin kita bisa mengenal yang sejati kalau kita tidak mengenal yang yang identitas. Tidak mungkin kita mengenal siang kalau kita tidak mengenal malam. Mengenal ini sebelum mengenal, tahap sebelumnya adalah paham dulu. Paham itu mengalami dulu. Kalau nggak mengalami kita nggak paham. Berarti kita perlu mengalami kondisi-kondisi diri identitas di mana di situ ada emosi, ada perasaan, ada pikiran, dan itu nanti akan bisa menjadi jembatan untuk mengenal, merasakan bagaimana sisi kesadaran di diri sejati itu hadir saat kita menggunakan semua yang dialirkan oleh diri identitas dalam bentuk emosi ini, dan kita saksikan, kita rasakan secara utuh. Nah, itulah kemudian bisa membuat kita mengenal diri sejati kita. Begitu. Iyalah Kang, pelan-pelan pahamnya. Berulang siapa Kang diri sejati, kenal lewat pengalaman spiritual. Ya benar Kak Jibril ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Melalui pengalaman semuanya. Kalau sudah paham bahwa dia yang meliputi, sudah tidak ada pertanyaan ya Bang. Begini, kembali lagi ya. Jangan pernah berpikir untuk mengkondisikan sesuatu dan memaknainya sebagai yang paling benar gitu. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Dampaknya apa nanti? Ketika kita ada pertanyaan, kita merasa udah keluar dari track gitu loh. Sudah keluar dari kontrol Tuhan. Sudah terpisah dari Tuhan gitu. Nggak usah begitu gitu loh. Kalaupun ada pertanyaan, ya izinkan aja untuk hadir gitu loh. Biarkanlah nanti diri kita mengalir sebagaimana adanya, tiba-tiba dihadirkan di dalam diri ego, tapi kita sadar ketika menjalaninya mampu untuk menyaksikan emosi-emosi, di mana nanti itu akan menjadi suatu kesempurnaan. Ketika kita gagal, kita nggak merasa ini salah, tapi kita tahu bahwa ada kesalahan yang perlu disikapi dengan penerimaan bentuknya tertentu, dan kita sudah pahami, kita coba untuk menjalankannya. Jadi ngalir aja semua, ya. Kesempurnaan itu seimbang, hitam putih, baik buruk. Iya. Iya, waalaikumsalam Kak Ngatijo. Mas Ngatijo, oke. Kak Rin, kesempurnaan itu keseimbangan, seimbang, hitam putih, baik buruk. Jadi bagi saya kesempurnaan itu memang bisa kita gambarkan sebagai sesuatu yang terjadi ketika kita mampu menghadirkan dualitas kehidupan ini secara utuh. Makanya kalau logo yin dan yang itu kan dia terbentuk bukan di garis ya. Bukan kita secara khusus membentuk sebuah garisan, tapi ketika ada hitam dan putih kemudian kita alami secara utuh, maka garis itu akan secara otomatis terbentuk hasil dari interaksi baik buruk benar salah yang tidak kita lekati, maka akan terbentuk itu garis yang tengah itu, keseimbangan tadi ya. Waalaikumsalam Kak Siti. Ya Kang, itu kejadian sama aku, yes man. Alhamdulillah. Kak Sheryl Krishna. Waalaikumsalam. Oke, jadi memilih dan memutuskan yang terbaik itu, apakah itu dari ego kita yang baik pula untuk berubah. Jadi begini Kang Zaina ya, kalau kita memutuskan terbaik, kembali lagi kita perlu memahami bahwa kita itu diperjalankan di dalam kehidupan ini. Nanti ada diri-diri yang pengen kontrol gitu loh. Ini saya nggak bisa nih nerima kalau begini gitu. Ya izinkan aja gitu loh. Dalam arti kalaupun itu terjadi jangan disesali. Tinggal kita sikapi, terima dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Yaitu tinggal emosinya kita rasakan tadi. Ya, nanti apa namanya, kalau kita itu sudah bisa menerima emosinya, nanti timbul nanti kebijaksanaan di situ ya. Kebijaksanaan itu muncul ketika jiwa kita sudah bisa berdamai. Ya. Apakah itu dari ego kita yang baik pula? Ya, bisa jadi itu dari ego, atau yang disebut mungkin super ego ya. Ego yang dia mempunyai kebijaksanaan di situ. Ini Putu Yulianti diterima dan disadari. Yes, betul sekali. Waalaikumsalam, Kak Yumimi. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di sini ya. Bagaimana cara membedakan identitas diri dengan diri sejati? Dari Kak Asri nih. Kalau identitas diri itu dia pengennya menentukan, ya, dia pengennya mendapatkan sesuatu gitu loh. Dia tuh selalu di dalam kondisi mencari-cari gitu loh. Ingin menentukan. Tapi kalau diri sejati itu dia bisa being present, sadar saat ini sebagaimana adanya. Ya. Bukan kemudian kita itu melihat bahwa kondisi saat ini tidak sempurna, kita perlu menyempurnakannya. Tapi nanti ada proses diri yang berusaha menyempurnakan kesadarannya, bukan karena rasa khawatirnya, tapi karena entah kenapa dia seperti wayang yang digerakkan oleh semesta ini, ada dorongan atau ketertarikan untuk memperbaiki diri tanpa menggenggam hasil. Kayak teralirkan aja gitu loh dorongan untuk melakukan perbaikan diri tadi. Begitu teman-teman. Ada kutub positif dan dikali kutub negatif, hasilnya lampu jadi terang. Ya, pertemuan positif dan negatif di ruang hampa akan menghadirkan sinar. Yaitulah lampu. Ya, jadi kalau kita mau menghadirkan sinar, ya kita harus bisa menyatukan positif dan negatif, tapi di dalam ruang kosong gitu yang hampa tadi ya. Ya, ruang kosong itu ya dia bersifat hanya mewadahi gitu loh, baik yang positif dan negatif. Maka nanti akan muncul suatu pencerahan di situ. Diri identitas jangan pengennya cepat-cepat instan. Iya, betul. Tapi ya kembali lagi, kalau itu terhadirkan, jangan juga kita salahkan. Cukup disadari aja, oh saya lagi pengen instan nih gitu, oh saya terdorong, coba dirasakan emosinya. Dengan begitu kita juga bisa menjadikan keinginan-keinginan itu yang pastinya ada emosi yang memotivasi dorongan kita untuk instan tadi, itu justru akan membawa kita kepada diri sejati kita. Iya Kak Asri, makanya saya ulang-ulang ini. Ya, saya pikir ini mudah gitu loh dipahami. Kadang-kadang mungkin saya kecepatan ya ngejelasin tuh, banyak materi-materi yang setiap hari itu kayak saya buat topik baru lagi. Walaupun sebenarnya saya agak ulang-ulang juga gitu loh. Cuman kadang-kadang ya kembali lagi ya ini udah jadi kesempurnaan sih ya sebenarnya ya. Jadi saya terlalu ngalir gitu loh. Tapi teman-teman banyak yang kayak ketinggalan gitu loh. Ini apa sih sebenarnya, ini arahnya gimana sih gitu. Karena banyak di luar sana juga belajar tentang kesadaran dan spiritual juga masih hadir sebagai ego. Ya. Maka penjelasannya nanti sibuk untuk mencoba menemukan teknik yang bisa menghadirkan hal yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan gitu. Tetap aja yang melakukan bukan kesadaran diri sejati kita yang tidak lagi melekat, tapi masih terus diri yang dikuasai oleh ego. New World, ketiadaan identitas diri. Ya, mungkin dikatakan ketiadaan dalam arti kita tidak dikuasai oleh identitas diri kita, tapi kita tidak bisa menghilangkan identitas ini. Karena pada konsep yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini, untuk bisa
terus-menerus menemui diri sejati ini, hadir di diri sejati ini, kita perlu namanya identitas. Ya. Jadi identitas jadikanlah faktor yang bisa menjadi jembatan kita untuk terus hadirnya diri sejati. Jadi tidak perlu kita tampil menjadi manusia yang aneh gitu, dalam arti seolah saya diri sejati, saya tidak melekat, saya tidak perlu bekerja, saya tinggal di hutan saja atau gimana gitu. Seolah-olah bekerja adalah diri identitas yang akan menutupi diri sejati. Nggak begitu ceritanya. Itu tetap aja ego yang kemudian ingin menjadi petapa gitu ya. Begitu. Semoga ujung alirannya terciptanya YouTube Kang Ari. Yes, amin amin ya rabbal alamin. Kak Apipudin, selamat siang juga Kak Apipudin. Umi ya, pukul minimal ya, insya Allah. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini ya paham lah tentang apa yang sedang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini ya. Apa sih yang nggak sempurna itu yang mana gitu loh. Ya, mana sih yang nggak sempurna itu? Cuman karena ada label-label di dunia identitas ini baik buruk, lalu kemudian yang buruk kita maknai sebagai ketidaksempurnaan. Lalu bagaimana kita bisa lihat ini sebagai ketidaksempurnaan ketika Tuhan yang maha sempurna meliputi itu semua gitu loh. Ya cuman sensasinya aja sih gitu loh, cuman beda sensasi doang. Sensasi-sensasi itu juga semuanya baik itu yang positif ataupun negatif, ya butuh untuk disaksikan agar kita justru tampil utuh di titik nol gitu loh, di ketiadaan ya. Bisakah teknik untuk penyaksian itu menyadari peristiwa yang terjadi disebabkan rentetan sebab akibat? Bisa. Penyaksian itu seperti kita hanya memberikan sebuah ruang atas kenyataan yang dihadirkan di dalam diri kita, yaitu emosi. Ya jadi kita bikin ruang aja, silahkan emosi hadir secara utuh di situ gitu loh. Kesadaran mengalami di dalam ruang itu bagaimana kemudian emosi-emosi itu berekspresi. Jadi sebenarnya cerita atau yang disebut rentetan sebab akibat itu sudah selesai tugasnya. Memasak hidangan ketika hidangan dalam bentuk emosinya itu sudah ada, kita terima secara utuh. Ya udah tinggal kita rasakan aja. Ya. Balik lagi di mindset, betul sekali Kak Siti. Yang murni setuju ya, alhamdulillah. Nah itu teman-teman, jadi ya semua ini ya perlu kita lihat kembali lagi kepada kesempurnaan. Karena ketika kita lihat sebagai ketidaksempurnaan, pasti nanti dorongannya pengen merubah gitu. Kita hanya butiran debu. Bahkan untuk mengaku sebagai butiran debu aja sebenarnya Kak Dery ya, kita itu nggak bisa gitu loh. Kita ini tidak ada gitu, yang ada cuma Dia yang mewujud di dalam ekspresi-ekspresinya melalui keberadaan sifat dan asmanya. Ya, jadi nggak bisa kita mengatakan ada loh. Gimana? Misalkan saya mengibaratkan ya, jiwa kita itu adalah tangan. Tangan ini nggak bisa sama sekali mengaku ada ketika tangan ini bagian dari Kang Ari. Ya ini Kang Ari secara utuh gitu loh. Ini dilabeli aja dengan nama tangan gitu loh, untuk mempermudah komunikasi. Oh ini ada tangan, ya. Ini ada kepala, ada otak, apa. Karena ketika kita hidup di dunia materi ini, kita perlu yang namanya komunikasi, maka perlu di label-label nih. Tapi kalau secara hakikatnya, ya ini semua Kang Ari.
Ya, betul, semua atas kehendaknya. Bahkan keinginan kita yang muncul dari ego pun adalah kehendaknya. Cuman dalam sebuah rentetan peristiwa yang spesifik yang mungkin kita namai adalah keinginan nantinya gitu. Oh, ini kita terdorong untuk mengontrol apa segala macam. Memang terdorongnya kita untuk mengontrol itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang kita sebut sebagai emosi. Pada hakikatnya apapun juga yang kita lakukan pasti nanti akan ada emosinya di situ. Dan emosi ini perlu untuk diwadahi aja gitu. Ya. Tidak ada yang lepas dari proses pengenalan jiwa kepada Tuhan dalam bentuk jiwa menyadari bahwa dia itu sebenarnya sudah menyatu dengan Tuhan. Kita penyaksi kesadaran Tuhan. Yes, betul, Kak Arin. Mantap, ini kesimpulannya keren. Jadi itu teman-teman ya, jadi ya sudahlah kita itu mau ngapain gitu. Tapi ya sudahlah kita mau ngapainnya itu kan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Ya kita ngalir aja seada-adanya ya dengan identitas kita, dengan ego-ego kita, dengan apa yang sedang terjadi di diri kita. Tiba-tiba kita terarahkan untuk menerima, ya kita terima, nggak bisa nerima ya sudahlah. Seolah-olah kalau kita terus-menerus mencoba untuk menyekat-nyekat, jadi nanti ada sesuatu yang tetap kita tolak di dalam kehidupan. Gitu. Ketika kita sudah ditolak, ya itu nanti akan berdampak pada hilangnya ya kemampuan untuk mengenal Tuhan secara lebih utuh lagi. Maka dengan kasih sayangnya Tuhan akan mengulang lagi, akhirnya dikasih kondisi yang kita sebut looping. Ya. Iya betul, kita hanyalah ekspresinya. Seperti wayang ini adalah ekspresi dari dalang. Ya. Wayang tidak pernah benar-benar ada. Bahkan untuk keluar dari kotak, kalau dalang tidak mengeluarkan, maka wayang tidak akan pernah keluar. Tidak akan ada manusia ini ketika tidak dihadirkan di dalam kehidupan. Bahkan jiwa yang merupakan bagian yang mungkin lebih halus daripada fisik ini juga tidak akan ada kalau tidak terhadirkan dalam ekspresi ketuhanan tadi. Yang mungkin kita sering dengar sebagai Nur Muhammad itu. Itulah ekspresi ketuhanan yang paling esensi gitu. Bahkan dia sudah ada sebelum adanya Adam. Ya. Nur Muhammad sudah ada sebelum adanya ketiadaan. Waalaikumsalam Kak Siti Khadijah. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini gitu sehingga kita lebih nyaman lagi gitu loh. Oke, kita sekarang dalam kondisi nggak baik-baik saja. Kita tuh marah, kita apa? Ya udah, alirkan dulu. Biarkan itu semua hadir, bertahan, hilang. Jadi ngalir aja. Terus ngalir. Udah aja, biarin aja gitu loh. Jadi kayak kita kalau di analogi bioskop ya teman-teman ya. Tadinya kan layar dan gambar itu kita lihat menyatu ya. Layar ini adalah jiwa, gambarnya adalah identitas. Ya. Nah, sesederhana layar ini mampu tidak dikuasai oleh gambar, istilahnya dia kayak mampu mundur gitu, memberi jarak gitu. Walaupun mungkin kalau secara visualisasi nggak mungkin itu terjadi ya, pasti gambar itu melekat gitu. Tapi yang membuat melekat ini sebenarnya kalau di diri manusia atau jiwa manusia adalah emosinya. Dia cukup sadar aja, oh saya sedang mengalami gambar gitu loh. Terus saja, semakin dia tersucikan ya, semakin dia solid bahwa saya adalah layar. Nanti layar yang ini akan semakin memahami bahwa saya adalah bagian dari ruang. Bisa dipahami nggak? Ini analoginya gampang sebenarnya. Ya, biar bisa kita memahami bagaimana yang namanya kembali kepada Tuhan. Karena dinding ini yang menjadi layar tidak pernah terpisah dari ruang. Dinding ini nggak pernah terpisah dari ruang. Tapi selama ini kita merasa bahwa kita bukan bagian dari ruang itu.
Maka kita sibuk menciptakan ruang kesadaran yang kita namakan Tuhan. Seolah-olah kemudian kita menemui Tuhan di situ dalam ibadah-ibadah kita. Nah, kebanyakan kita tuh beribadah dengan konsep yang seperti itu, ya. Terpisah dari Tuhan. Apakah ketika kita, misalkan bagi teman-teman yang identitas agamanya Islam melakukan sholat, mengangkat kedua tangan ini, kita masih hadir sebagai layar yang melekat dengan identitas. Proses pemisahan ini terjadi ketika kita wudhu. Makanya wudhu itu memang dilakukan dengan konsep penyaksian sebenarnya. Ketika kita wudhu, kita menyaksikan, kita mulai menyadari, menghadirkan kesadaran yang tidak lagi melekat gitu. Makin memahami wayang adalah ekspresi dalang. Nah itu alhamdulillah. Jadi sederhana teman-teman gitu loh. Tapi syaratnya jalanin aja semua dan lihatlah ini sebagai kesempurnaan. Agar kemudian si layar ini gitu loh, tidak ada lagi ketertutupan kesadaran sehingga dia perlu untuk mengintervensi cerita yang menjadi gambaran. Padahal cerita ini merupakan suatu kesempurnaan yang memang dihadirkan oleh Tuhan. Yang agar kemudian si layar ini benar-benar secara solid kesadarannya memahami bahwa saya itu bukanlah identitas. Semakin lama si layar itu tahu bahwa saya adalah bagian dari ruangan. Saya adalah dinding yang membentuk ruangan itu sendiri. Karena enak kita pemahamannya kayak gini ya. Jadi kita tidak kemudian sibuk mengatur, tapi juga nggak pasrah, nggak mungkin bisa pasrah karena filmnya selalu berjalan di sini. Terhadirkan di diri kita dorongan-dorongan untuk melakukan keinginan untuk bekerja, keinginan mendapatkan tambahan materi, apapun juga. Ini sudah terhadirkan secara utuh di dalam film kehidupan yang dihadirkan di jiwa manusia melalui ruh, gitu. Jadi akan terus terjadi. Makanya saya bilang takdir itu sudah ada atau sudah tertulis yang biasa disebut di Lauhul Mahfuz, ya, atau yang teman-teman pernah dengar istilahnya akashic record. Udah ada secara utuh gitu. Keputusan-keputusan kita yang menurut kita itu adalah hasil pikiran kita, itu enggak dari pikiran kita juga. Kita berpikir aja enggak tahu tiba-tiba kenapa yang pilihan kita itu. Hanya karena kita merasa bahwa oh inilah ada yang terbaik. Kenapa menurut kita ini adalah yang terbaik? Kayak misalkan yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, misalkan teman-teman mau milih baju nih, kenapa teman-teman tahu ini yang bagus? Tapi ketika tanya kepada yang lain, enggak, itu enggak bagus. Pada akhirnya teman-teman memutuskan nanti kadang-kadang menggunakan pendapat orang lain, kadang-kadang menggunakan pendapat dirinya sendiri. Kenapa yang bisa terputuskan itu adalah pendapat orang lain ketimbang dirinya sendiri? Itu kan akhirnya kita nggak tahu gitu loh, bagaimana kemudian kita itu bisa memutuskan itu gitu loh. Sehingga terjadilah suatu pengalaman hidup dengan interaksi melalui baju baru tadi gitu ya. Gitu teman-teman ya. Kalau kita paham ini, saya yakin sih hidup ini ya udah aja gitu loh. Ya nggak ngapa-ngapa, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Bukan berarti kita diem, nggak akan bisa kita diem, yakin teman-teman. Ketika Tuhan berkehendak kita bergerak, maka kita akan bergerak. Seperti wayang tadi. Apakah ada wayang bisa memutuskan dirinya untuk malas? Nggak ada. Apakah ada wayang yang bisa memutuskan dirinya jahat? Nggak ada. Pasti melalui rentetan perjalanan yang dihadirkan di dalam cerita kehidupannya, akhirnya dia jadi penjahat.
Ya, saya bukan istilahnya melegalkan diri kita untuk melakukan kejahatan, ya enggak. Cuman ya kalau kita melakukan kejahatan, ya perlu kita sadari ada konsekuensi yang menjadi pendidikan jiwa kita juga. Jadi ya nggak apa-apa juga sebenarnya, ya silakan aja nanti teman-teman itu lakukan itu ketika itu terhadirkan dikehendaki oleh Tuhan, walaupun atas nama keinginan kita sendiri ya, karena kita terdorong untuk menguasai atau mengkontrol kehidupan, ya nggak apa-apa juga, silakan gitu. Yang penting coba sadari terus setiap cerita kehidupan akan membuat suatu perjalanan bagi layar ini untuk menyadari secara utuh, membuka kesadarannya secara utuh bahwa kita itu adalah bagian dari ruang tadi, ruang kesadaran yang merupakan perwujudan dari Tuhan. Gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Mungkin besok kita ulang lagi lah yang seperti ini ya. Coba saya memperlambat temponya sedikit, saya coba ulang-ulang lagi apa yang sudah kita dengar dari pengetahuan-pengetahuan yang dialirkan di ruang kosong ini. Yang mudah-mudahan semua semakin bisa lebih terbuka, lebih tertanam lah pemahamannya gitu. Dengan kita biarkan semua mengalir apa adanya, berarti kita membiarkan Tuhan mempergerakan. Betul sekali. Tapi jangan ada gambaran seolah-olah yang muncul nanti hanya kemalasan, ketidakpedulian. Jadi malas tidak peduli juga bagian dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan gitu loh. Tidak bisa juga kita menyalahkan Tuhan ketika kita melihat tidak peduli ini adalah sesuatu yang buruk, seolah-olah Tuhan melakukan keburukan. Enggak, kan konsekuensi dari tidak peduli juga akan mendidik jiwa kita. Ya, begitu. Ya, sama-sama Kak Asri. Mulai terbuka pelan-pelan, paham ya. Ya Kang, ulang-ulang ya. Begitu. Nanti saya coba ulang-ulang lah. Santai, mungkin dengan perspektif baru saya ulang lagi gitu lah. Dari kosong pulangnya juga kosong. Iya betul, semua akan jadi kosongan lah. Karena tidak pernah ada yang terisi sebenarnya gitu. Kita tidak akan bisa mengetahui kekosongan kalau kita tidak terisi. Ya. Tidak akan bisa menemui sejati kalau tidak melalui identitas. Ya itulah sistem dari ketuhanan yang dihadirkan ke jiwa di dalam kehidupan. Membiarkan tanpa kita biarkan, Allah juga yang menggerakkan. Toh ya betul. Ya semuanya tentang Allah gitu loh. Karena belum menemukan kesadaran. Yes betul, karena belum terbuka. Ya, bukan menemukan dalam arti kita akan mendapatkan dalam suatu keadaan tertentu gitu, tapi belum terbuka aja gitu. Selama ini tertutupi. Sudah ada. Makanya kita itu menurut Rumi, sesuatu yang esensi itu tidak akan bisa didapatkan dengan cara mencari-cari. Ya, tapi pencarilah yang bisa mendapatkannya. Ya. Begitu teman-teman. Justru kita harus lebih jadi manusia yang utuh. Ya, sadari aja bahwa kita itu sebenarnya udah utuh gitu ya. Ya, paradoksnya gitu ya, Kak Dery ya. Kita ya berusaha menjadi utuh, tapi sebenarnya kita udah utuh gitu loh. Supaya teman-teman itu tidak lagi sibuk mencari dengan landasan bahwa kita tidak memiliki sebelumnya. Ya, ini menjadi suatu tindakan yang tidak bisa dikatakan bersyukur. Karena sesuatu yang tidak disadari dengan kita tidak mengetahuinya, untuk bisa dikatakan sadar itu ya kan ada tahunya dulu. Kita tahu dulu dari pengetahuan bahwa kita itu sebenarnya sudah utuh. Tadi kan saya udah gambarkan, kita itu bagian dari kesempurnaan, dari keutuhan, maka kita sebenarnya udah utuh. Ya. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita nggak sibuk lagi nyari keutuhan seperti apa. Karena memang nggak usah dicari lagi, emang udah utuh. Utuhnya gimana? Ya kayak ini. Yang di sini, yang sekarang, yang terasakan, itulah keutuhan. Jangan lagi kita sekat-sekat. Padahal semua ini kan wujud dari keutuhan itu sendiri. Kenapa kita ada yang nilai ini utuh, ini nggak utuh gitu loh.
menjadi suatu keutuhan atau kesempurnaan ketika kita menyikapinya dengan tepat. Ya, tidak melekat kepada utuh tidak utuhnya, tapi hanya menyadarinya saja. Penyempurnaan akhlak. Alhamdulillah, syukurillah. Utuh jasadnya, perilakunya yang bahaya. Ya, kalaupun ada suatu perilaku yang bahaya, itulah keutuhan. Salah satu ekspresi dari yang namanya kesadaran. Ya, setiap ikut live Kang Ari selalu ada pencerahan. Ya, oke, terima kasih juga Kak Musdalifah ya, Kak Siwala. Oke, ya, oke, saya juga mau pamit dulu kepada teman-teman karena saya ada keperluan ya. Saya mau ya ketemu dengan teman-teman juga, mau ngobrol lagi secara offline. Ya mudah-mudahan dari pembicaraan nanti akan dihadirkan juga, dialirkan juga kepada kita semua pengetahuan-pengetahuan yang bisa lebih membuka lagi, yang bisa menjadikan perspektif baru dan menghadirkan kita di dunia yang baru, di new world ya. Oke, sebagai penutup, mungkin saya ingin mohon maaf dulu kepada teman-teman jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman, ada kata-kata yang sedikit menyinggung atau ya terasa tidak nyaman lah. Tapi apapun juga, nyaman gak nyaman, coba kita belajar terima itu dan saksikan setiap emosi yang dimunculkan. Ya mudah-mudahan semua itu justru menjadi sebuah keutamaan untuk bisa terhadirkannya sebuah kesadaran yang lebih utuh lagi. Oke teman-teman, ya, saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok bagi teman-teman yang senang dengan sajian seperti ini, ingin terus bisa mendalami pemahamannya, silahkan setiap harinya mulai dari Senin sampai Jumat mungkin sekitar jam 9.30 maksimal jam 10 saya akan hadir. Jadi mungkin dibuat ini aja lah pengingatnya gitu loh. Kadang-kadang TikTok ini tidak menyebarkan notifikasi kepada teman-teman sehingga kemudian tidak ingat, tidak menjadi suatu pengingat bagi diri teman-teman untuk ikut lagi di kelas ini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi besok insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati weekendnya. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bang Yan.